Memang kita nggak terbiasa gitu untuk memahami gimana sih caranya untuk mengolah perasaan itu. Dari kecil itu kita mungkin tumbuh berkembang di tengah keluarga yang kalau justru ada perasaan muncul itu kayak diredam gitu. Kadang labeling itu bukan cuma dibuat di dalam internal orang, tapi misalnya orang lain bikin sesuatu yang nggak direct, tapi kita kayak memaknakan bahwa gue nggak berharga. Tapi ada juga di mana kondisi-kondisi di mana orang-orang emang bener ngasih labelnya ke kita bahwa lu gendut, lu hitam, atau lu bodoh, lu bau. Tiap kali ada masalah, kita tuh selalu akan nunjuk ke orang lain bahwa sumber masalah tuh eksternal, selalu. Karena itu kalau menurut gua itu jadi kayak kita punya refleks ya. Bahwa I'm not the one who has problem gitu. Bukan gua dong sumber masalahnya. Sumber masalahnya itu selalu lu. Podcast kamu dengarkan inspirasi dari firman Tuhan dan jadilah saluran berkatnya. Sebuah persembahan dari warung sate kamu untukmu. Halo Sobat Muda, berjumpa lagi di podcast kamu. Seneng banget bisa berpodcast ria lagi nih sama teman-teman di rumah. Dan kali ini kita mau bahas tema yang sebenarnya deket banget dengan kita. Dan aku rasa kita semua mengalaminya ya teman-teman. Tapi kalau mengingat tema ini, sebelum aku spoiler ya apa temanya, aku tuh langsung ingat satu lagu yang dinyanyikan sama Yura Yunita, yaitu lagunya Tutur Batin. Mungkin teman-teman udah pernah denger ya sama ngeliat videonya kayak gimana. Nah, ini tuh temanya membahas tentang luka batin, teman-teman. Jadi hari ini kita akan membahas tentang luka batin. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, di depanku ada pembicara yang kece pastinya ya, yang akan bantu kita mengupas lebih jauh tentang tema ini. Kepada Kak David, boleh Kak memperkenalkan diri dulu? Ya, halo Sobat Muda. Saya kalau dibilang kece itu agak-agak gimana ya, senyumnya agak naik-naik sedikit gitu. Nama saya David Paksoal, saya dari Gereja Kemah Injil Indonesia dan saya adalah asisten gembala di sana. Selama 14 tahunan saya udah ngelayanin anak muda sebagai gembala pemuda di sana. Dan ya saya udah nikah dengan istri yang cantik dan 2 ekor anak anjing. Kami nggak dikaruniai anak manusia, tapi anak anjing 2 anjing cowok-cowok yang imut-imut. Yang imut-imut, 2 anjing yang imut-imut ya cowok. Oke Kak, tadi disebut lebih fokus ke pemuda ya Kak ya. Berarti pelayanannya di gereja apakah lebih ke pemudanya atau gimana? Iya, jadi selama sebenarnya dari 2011 dan 2011 itu sudah jadi gembala untuk anak-anak remaja. Ya? Sambil beberapa tahun kemudian akhirnya gembala pemuda dan remaja. Jadi megang dari anak-anak yang lulus SD, jadi masuk SMP sampai belum nikah. Jadi ya agak range umurnya agak panjang ya. Tapi awal tahun ini jadi dikasih tambahan tanggung jawab jadi asisten gembala gitu. Oke. Berarti cukup lama ya kan mengenal kaum muda. Wah, itu kayak apa ya? Mungkin udah kayak jadi dunia gua sendiri ya, karena kayak misionaris ya, karena pelayanannya harus relevan ke anak-anak muda. Jadi mau nggak mau kita jadi mirip lah. Betul. Belajar untuk bisa relevan sama mereka gitu. Cocok banget sama tema kita hari ini ya teman-teman. Untuk kita semua nih pemuda-pemuda kece. Thank you ya Kak buat perkenalannya ya Kak. Teman-teman yang mau lebih lanjut kenal sama Kak David, boleh follow IG-nya @davidpaksoal. Nanti langsung dicantumkan di sini ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung nih ya Kak ke topiknya ya. Sebelum kita menggali lebih jauh tentang luka batin, apa sih sebenarnya definisi luka batin itu Kak? Apakah kalau orang bilang, gue sakit hati nih, itu sama dengan luka batin? Iya, jadi luka batin itu adalah segala bentuk rasa sakit yang dialami oleh seorang manusia yang sebenarnya punya dampak ke masa depannya. Jadi segala bentuk rasa sakit karena misalnya di abuse, dimanfaatkan, dihianati, dan segala perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan lainnya yang membekas ya. Membekas gitu. Karena kita ngomongin bukan cuma perasaan sakit saat ini aja, tapi kita punya ngomongin juga tentang bagaimana dampak dari rasa sakit itu berdampak lebih panjang gitu. Jadi kayak dia punya
Kayak kesannya dia punya masa hidupnya itu selama kita mendiamkan perasaan itu, gitu. Oke. Berarti ini kalau bisa aku ambil kesimpulan kayak lebih deep ya Kak daripada sakit hati ya, karena dia membekas dalam jangka waktu. Iya, karena kadang-kadang orang bilang sakit hati itu kan itu ngomongin soal perasaan ya. Misalnya perasaan mungkin kita bukan sakit hati, tapi misalnya kita perasaan sedih. Kita bilang sedih itu sakit hati. Nah, emosi itu kan ada berbagai spektrumnya. Ada sedih, ada takut, ada marah. Dan kadang kita nggak terlalu cakep untuk, khususnya anak-anak muda ya di Indonesia, mungkin karena budaya kita nggak terlalu ekspresif tentang perasaan, jadi kita nggak biasa untuk memahami, mengidentifikasi perasaan kita. Dan segala perasaan yang negatif, jadi kita bilang itu sakit hati. Perasaan bukanlah luka, bukanlah luka batin, tapi perasaan itu ketika diteruskan ke dalam suatu pemaknaan yang mendalam di dalam kehidupan kita, itulah yang akan membuat hal itu berdampak gitu di kehidupan kita sekarang dan seterusnya sampai luka itu ditanggulangi, diproses kayak gitu. Oke. Tadi menarik ya Kak, yang Kakak bilang tentang perasaan itu bukan luka, tapi ketika kita maknai lebih jauh, apakah itu maksudnya dimaknai dibiarkan ya Kak? Atau gimana? Jadi sebenarnya perasaan itu kan muncul akibat ada makna tertentu yang kita buat gitu. Misalnya contoh, misalnya ada orang ngambil kertas dan tiba-tiba dia tanpa sengaja misalnya dia menggores tangan kita. Kita bisa aja memaknakan bahwa orang ini emang sengaja nyakitin hati kita atau menyakiti diri kita, tapi itu kan masih ya kalau cuma bilang bahwa dia melukai kita, itu masih satu. Tapi pemaknaan itu kan bisa lebih dalam dari itu, dibilang dia sengaja menyakiti kita. Atau lebih lagi bahwa orang itu nggak suka sama kita. Nah, hal itu adalah pemaknaan-pemaknaan atau labeling yang kita buat terhadap suatu perilaku yang belum tentu punya makna atau motivasi yang seperti kita maknakan gitu, kita labeling gitu. Oke. Gitu. Berarti lebih kayak muncul dari diri sendiri ya Kak, makna itu ya Kak? Yes, dan sebenarnya pemaknaan itu proses terjadinya itu adalah suatu proses learning ya. Kalau di psikologi kita belajar bahwa namanya proses learning atau belajar adalah mengasosiasikan antara satu stimulus dengan stimulus yang lain. Misalnya ketika orang memberikan kita makanan dan mukanya tersenyum, itu artinya orang itu mengasihi kita. Nah, itu dua stimulus itu jadi ada artinya bahwa dia sayang. Jadi setiap kali kita belajar ada orang yang ngasih sesuatu, kita mengikat perilaku itu dengan makna bahwa orang sayang sama kita. Nah, itu kan hal yang positif ya, maksudnya hal-hal yang umum. Tapi ada juga pemaknaan yang jadi misalnya negatif gitu. Kita mengasosiasikan suatu perilaku dengan suatu label sebagai sesuatu yang menyakitkan. Misalnya ketika kita punya pacar, lagi sayang-sayangnya nih, lagi stres-stresnya, kita lagi butuh-butuhnya, tiba-tiba dia nggak bisa dihubungin. Wah. Dia nggak bisa dihubungin. Entah apapun penyebabnya, dan kita juga nggak tahu. Tetapi justru karena nggak tahu apa penyebabnya, diri kita harus memberikan arti dong. Apa nih artinya? Karena otak kita tuh nggak bisa berjalan, nggak bisa bekerja tanpa ada arti. Kita selalu punya makna, kayak hubungan aja kan harus punya makna gitu. Kita nih siapa sih? Kita nih apa arti aku bagi kamu? Nah, demikian juga perilaku. Ketika orang nggak bisa, misalnya pasangan kita nggak bisa dihubungin, kadang-kadang pemaknaan itu kita akan asosiasikan bahwa orang ini nggak bisa dihubungin karena misalnya dia lagi nggak peduli sama saya. Kita memaknakan bahwa perilaku tidak bisa dihubungi adalah perilaku yang sama dengan diam atau pasif agresif. Nah, jadi labeling. Labeling ya. Oke. Tadi udah dicontohin kayak beberapa hal ya, kayak pacaran dan lain-lain. Tapi kalau boleh tahu Kak, kalau dari Kak David sendiri pernah punya pengalaman nggak sih Kak tentang luka batin? Waduh, banyak banget. Kalau ngomongin soal luka batin banyak banget sih. Yang paling mengena gitu Kak. Yang akhirnya prosesnya tuh gimana Kakak akhirnya mengatasi atau meresponinya gitu, kayak yang paling Kakak ingat gitu. Recently aja yang baru banget jadi.
Saya tuh, jadi saya nih kalau udah mulai ngomong kayak gini, baru dari lo gue jadi saya. Ada kondisi di mana, misalnya gue punya suatu kompetensi tertentu, di mana gue mencoba untuk membangun, gue punya kompetensi dengan usaha, effort, network, dengan pengalaman-pengalaman yang gue punya. And then, gue ngerasa ketika ada suatu pelayanan, gue nggak dikasih. Oke? Ini udah mulai, ngomong begini aja ini udah pemaknaan. Iya, betul. Kenapa gue nggak dikasih pelayanan? Padahal belum tentu itu yang terjadi. Tapi pemaknaan udah jadi. Dan ketika itu nggak jadi, gue mulai memaknakan bahwa orang lain lebih berharga dibandingkan gue. Bahwa mereka dipandang lebih utama daripada gue. Dan hal itu membuat gue ngerasa sakit. Karena gue ngerasa bahwa, kok gue nggak dipedulikan ya. Padahal gue udah punya kompetensi. Nah, mulailah perilaku-perilaku kayak membanding-bandingkan gitu. Emang dia punya apa sih yang gue nggak punya? Emang dia lebih bagus apa sih dari gue? Dan ini jadi kayak kaset, kalau kita bilang kaset rusak ya, atau CD yang scratch, yang ketika scratch dia akan ngulang-ngulang gitu. Jadi kayak kalau ceritain ke orang, isinya itu terus gitu. Bahwa, kok kenapa sih dia orang kayak gini? Kenapa sih dia kayak gini-gini? Sampai pada akhirnya, gue mulai temukan ternyata gue ngerasa sakit itu. Gue ngerasa bahwa gue lagi disakiti karena gue ngerasa gue nggak dianggap sama orang lain. Jadi gue kayak mengharapkan bahwa gue dihormati, gue dihargai. Tapi gue nggak ngedapetin itu. Oke. Tapi kalau pada awalnya apakah itu kayak, oh ini karena orang ini gitu loh Kak? Sebelum kakak mengerti, akhirnya itu dari diri sendiri. Selalu, tiap kali ada masalah, kita tuh selalu akan nunjuk ke orang lain bahwa sumber masalah tuh eksternal, selalu. Karena itu kalau menurut gua itu jadi kayak kita punya refleks ya. Bahwa I'm not the one who has problem gitu. Bukan gua dong sumber masalahnya. Sumber masalahnya tuh selalu lu. Sama kayak di pernikahan juga. Yang bermasalah tuh lu, bukan gua. Makanya kita ribut mulu. Tapi the more mulai belajar tentang kayak luka, trauma, dan mulai ngelewatin kayak pelajaran memahami tentang emosi, barulah mulai belajar untuk ngerti bahwa sebenarnya hal yang terjadi yang orang buat ke kita belum tentu itu real, nyata sesuai dengan makna yang kita buat dalam diri kita. Bisa jadi hal itu hanya men-trigger sesuatu yang dulu pernah terjadi di masa lampau, yang waktu dulu ini terjadi, itu rasanya sakit banget. Makanya ketika ini jadi sekarang, sebenarnya bukan orang itu yang menyakiti, tetapi hal ini tuh seperti kayak kita jadi flashback ke masa lampau. Dan sakit di masa lampaunya itu kayak dihidupin kembali di saat ini. Dan sayangnya, orang yang sekarang men-trigger itu kita proyeksikan bahwa itulah kamu yang bikin masalahnya. Kamu yang bikin aku ngerasa seperti ini. Jadi kita memproyeksikan masalah itu ke orang lain. Padahal sebenarnya kan itu hasil dari proyektornya kan yang kan semuanya dari kita itu. Tapi aku kayak, apakah ini sama ya Kak? Aku tuh nangkepnya kayak ini trauma yang dibiarkan, akhirnya muncul lagi gitu. Nah, sama nggak sih itu Kak? Betul, kata dibiarkan itu sebenarnya kadang kita juga nggak mau ya membiarkan. Kalau kita mau membiarkan trauma, kayak ngapain dibiarkan? Cuma kita, ini dari pengalaman gue sendiri ya, dan dari ngalamin pelayanan anak muda, memang kita nggak terbiasa gitu untuk memahami gimana sih caranya untuk mengolah perasaan itu. Dari kecil itu kita mungkin tumbuh berkembang di tengah keluarga yang kalau justru ada perasaan muncul, itu kayak diredam gitu. Khususnya perasaan-perasaan yang kayak yang nggak disukain gitu. Misalnya kita lagi sedih, malah dicubit gitu, dibilang, nggak usah nangis. Karena mungkin itu bikin orang tua atau orang-orang terdekat kita malu. Karena kita tuh lagi bikin orang-orang jadi ngeliatin. Sehingga setiap kali ada ekspresi perasaan yang keluar, itu jadi ditekan. Jadi kita nggak mau itu lama. Nah, ketika itu nggak terus kita olah, sebenarnya kan perasaan itu harus diolah, direnungkan. Sebenarnya, what is happening? Kenapa gue lagi ngerasain kayak begini? Ketika kita kayak menekan, kita deny lah istilahnya, kita abaikan. Perasaan itu nggak hilang.
Tapi perasaan itu akan ada, kalau di psikologi dibilang bahwa alam bawah sadarnya itu akan bikin sesuatu yang pada akhirnya akan berdampak di kehidupan nyata kita gitu. Tanpa kita sadari. Karena hal itu jadi ada sesuatu kekuatan dari dalam kita, entah kemarahan, kesedihan, pokoknya segala bentuk emotional stuckness lah, atau kayak kemandekan emosi. Itu biasanya pasti ada sangkut pautnya sama perasaan yang dulu pernah ditekan gitu. Tapi kalau ditarik ulur balik ya Kak, tadi kan kita ngebahas tentang prosesnya ya Kak, kayak ini dibiarkan dan lain-lain, akhirnya terjadilah luka batin ya Kak. Tapi sebenarnya kan tadi di awal dibahas tentang awalnya dimulai dengan labeling bukan Kak? Nah, apa sih yang menyebabkan seseorang melabel dirinya tanpa disadari gitu kan? Atau dan akhirnya terjadi luka batin atau itu dari internalnya duluan? Kalau yang gue perhatikan ya, kayak labeling itu is a learned process. Jadi sesuatu proses yang kita pelajari dari bagaimana orang memperlakukan kita. Jadi kita memahami siapa kita dari lensa orang. Karena kita nggak tahu apa makna kita. Yang kita tahu adalah bagaimana orang mempersepsi kita, itulah yang kita maknakan sebagai identitas kita. Jadi dalam masa formative years, yaitu masa kecil kita di mana kita tuh berkembang secara psikologis, secara mental kita kan nyerap nih perbuatan-perbuatan orang-orang terdekat yang ada. Dan perbuatan orang, perilaku orang ke kita itu akan membuat kita jadi ngelihat, oh ini toh harga diriku gitu. Misalnya kalau aku lagi nangis, aku disuruh diam. Lama-lama berarti aku nggak boleh nangis. Ya mungkin nggak sesimpel itu, cuma aku nggak boleh nangis. Tapi dia bilang, oh berarti tanpa sadar ya, label yang dibuat adalah aku nggak seberharga itu untuk dicari tahu. Ataupun kalau seandainya aku nangis, itu nggak penting. Karena yang penting adalah aku harus diam. Jadi ya dari kita melihat, oh waktu aku begini, orang begitu, mulailah kita mulai kayak oh berarti aku nggak seberarti itu ya. Nah pemaknaan itu tuh yang labeling itulah yang jadi. Gitu. Nah ini menarik ya, labeling. Tadi di awal aku ngebahas tentang lagunya Yura Yunita. Di videonya itu Kak, ada beberapa cuplikan yang misal si anak yang tidak diperhatikan orang tua, bahkan ada yang insecure sama badannya. Entah itu mungkin bisa jadi faktor labeling dari luar juga ya Kak. Lu gemuk, lu ini segala macam gitu. Ini nih apakah artinya pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu itu tuh pasti banget akan menjadikan seorang terluka batinnya sampai dewasa? Tadi bagus banget poin yang lo bilang ya, bahwa kadang labeling itu bukan cuma dibuat di dalam internal orang, tapi misalnya orang lain bikin sesuatu yang nggak direct, tapi kita kayak memaknakan bahwa gue nggak berharga. Tapi ada juga di mana kondisi-kondisi di mana orang-orang emang bener ngasih labelnya ke kita bahwa lu gendut, atau lu hitam, atau lu bodoh, lu bau, atau segala macam yang kadang orang-orang, gue nggak tahu ya apakah ini emang kita punya komunitas Kak, kalau kadang-kadang kita ngeledek seseorang, kita nganggap bahwa itu it's how we interact gitu sama orang, bahwa ini cara normal kita berinteraksi gitu. Jadi manggil panggilan yang ya buruk ke orang gitu itu kayak normal, karena itu panggilan sayang, karena hanya orang yang sayang aja yang bisa manggil kayak gitu. Tanpa sebenarnya itu jadi ngecap gitu di dalam diri kita. Nah, tadi kan pertanyaannya adalah apakah pengalaman-pengalaman buruk itu sampai menjadikan orang tuh luka batinnya sampai dewasa. Nah, ketika pengalaman dan label itu kebentuk dan itu sebenarnya ngebentuk jadi who we perceive ourselves, kita mempersepsikan aku tuh begini. Itu jadi kayak sesuatu kondisi yang laten yang ketika nanti akan ada suatu perilaku serupa yang jadi nanti di masa depan, dan itu kita bilang itu namanya ke-trigger, rasa sakitnya akan jadi sama seperti pada waktu kita ngalamin itu di masa kecil. Dan itu akan ongoing. Nah, seringkali ketika itu jadi, ada yang memang parah banget sampai kayak mungkin bentuk defense-nya itu jadi kayak wah banget. Tapi ada yang bentuknya tuh sangat, bahasa Inggrisnya subtle gitu, kayak sangat halus banget gitu. Tapi
mulai terlihat bentuknya. Ketika ada kondisi-kondisi tertentu, kita mulai isolasi diri, kita mulai pasif agresif, kita mengambil kasih sayang kita dari orang, kita diemin dia. Padahal kita bilang kayak, ya enggak, gue mah diemin aja karena daripada gue ngomong banyak-banyak. Tapi sebenarnya itu adalah bentuk mengontrol karena kita ngerasa sakit diperlakukan kayak gitu. Jadi aku diemin. Aku diemin karena aku ngerasa bahwa dia bikin aku ngerasa nggak berharga. Alam sadarnya bilangnya, aku tersakiti makanya aku diem. Tapi sebenarnya alam bawah sadarnya itu bilang, lu lagi bikin gue kayak gini, I'm taking away lu punya power dengan cara gue main power play juga. Gue kontrol lu punya ini dengan cara, ya gue lakukan hal yang sama. Dan itu bentuk perlindungan diri. Karena lu lakuin ini sama gue nggak suka lu lakuin ini, gue akan bikin ini ke lu. Gitu. Itu tadi gejala-gejalanya menarik ya Kak, kayak menutup diri dan lain-lain. Tapi kan kadang kita sendiri ya Kak, misalnya yang mengalami luka batin nggak sadar kita sedang terluka batinnya. Ada nggak sih yang mungkin yang bikin kita jadi kayak, oh ternyata gue lagi luka nih batinnya. Gejala-gejala yang langsung kita ketahuin. Gitu. Sebenarnya even kalau dikasih pun juga kadang-kadang namanya luka batin itu akan memunculkan dirinya itu dalam bentuk kan defense mechanism. But the thing about the defense mechanism adalah itu autopilot. Meaning itu refleks. Lu nggak pikirin lagi. Jadi justru yang jadi adalah ketika kita lagi ngelakuin itu kadang-kadang kita nggak sadar kita lagi ngelakuin itu. Itu kayak natural aja itu keluar terjadi gitu. Hanya ketika kita benar-benar kayak ketemu orang atau mungkin dapat awareness juga dari ini ketika kita ngelihat ke belakang, oh ternyata perilaku-perilaku tertentu itu adalah bentuk fisik defense mechanism. Misalnya contohnya kayak nada kita makin tinggi. Ini kalau verbal. Kemudian bicara kita jadi cepat. Kita berusaha untuk motong orang waktu dia lagi ngasih penjelasan. Kemudian nafas kita tuh kayak terengah-engah. Secara gestur tubuh kita, tangan kita mulai ngepal nih orang terhadap orang yang ini. Kemudian kita jalan menjauhi. Kayak mau kabur, kayak orang itu ada orang yang kita nggak suka, baru mau masuk pintu, langsung kita nyari pintu lain gitu. Dan itu refleks, kita nggak mikirin. Atau misalnya bentuknya itu adalah kayak justru mau menghampiri, mau kayak hantam orang itu gitu. Nah itu kan refleks. Kalau ditanyain, kamu lagi sakit hati? Enggak. Ini natural aja, karena ya gue cuma ngejalanin hidup gue kayak begini. Tapi kalau kita mulai belajar untuk aware, kalau kita lagi mau belajar lebih jauh tentang hal ini, emang butuh waktu untuk duduk, diam, refleksi. Karena untuk mulai identifying lagi gitu, hal-hal yang nggak disadari selama ini. Gitu. Oke, itu apakah itu kayak disebut prosesnya, penyembuhannya atau gimana tuh Kak? Tahap-tahapan tadi yang Kakak bilang tuh. Tentang ngomongin proses kesembuhan ya, kadang-kadang kan kayak kita ya, siapa juga yang mau pergi ke dokter gigi kalau seandainya nggak sampai parah banget ya. Kalau masih bisa dikasih apa sih, painkiller apa, ya kita akan cari painkiller kan. Betul. Nah sadly, sakit batin itu, sakit hati, luka batin itu nggak selalu kita mau nyari pertolongan. Dan painkiller yang biasa kita ambil itu, ya kadang-kadang ya, one of it is addiction. Kita punya kecanduan. Nah, sebenarnya kecanduan itu bukan root problemnya. Kecanduan, kalau anak-anak muda misalnya, kecanduan. Atau ya, pornografi, karena seksualitas itu kan lagi, emang era pertumbuhan itu seperti itu. Sebenarnya itu self-medication. Dia lagi mengobati dirinya dari perasaan sakit. Dan ya, sulit untuk nemuin akarnya karena sekarang kita nggak tahu lagi akarnya apa. Kita lebih terobsesi untuk ngeliatin gejalanya. Dan ini jadi kayak lingkaran setan. Jadi anak Kristen ketika kita lagi sakit hati, kita kan malah self-medicating. Nah waktu kita self-medicating kan denger khotbah nih. Kamu tuh nggak boleh minum minuman keras. Kamu tuh nggak boleh pacaran sampai jatuh dalam dosa misalnya seksual. Kamu nggak boleh kayak pornografi dan segala macam. Dan kita yang denger itu kayak, wah parah banget ya, gue udah ngelakuin ini itu. Padahal sebenarnya ngelakuin itu ada rootnya lagi lebih dalam. Memang ada sih yang disebabkan hawa nafsu, dan selamanya firman Tuhan mengatakan itu. Tapi ada yang itu merupakan kayak acting out, bentuk
acting out dari perasaan sakit yang Oke. dialami untuk menutupi itu. Nah, karena kitanya malah nggak mengobati rasa sakitnya, kita jadi terobsesi membenahi masalah Sendiri. gejalanya doang. Iya, Sama kayak iya. orang punya sakit jantung tapi ngerasa pusing. Betul. Yang diobati pusingnya doang, tapi nggak mau Akar ya, Kak. akarnya. Nah, itu menarik ya, Kak. Tadi self-medicating tuh ya, Iya. Kak. Termasuk salah satunya mungkin menutup diri ya, Kak. Iya. Entah enggak biar nggak terluka lagi atau lainnya. Padahal sebenarnya penyembuhannya itu dari akarnya banget Iya. ya, Kak. Tapi sebelum kita sadar gimana sih kita tahu akarnya itu tuh dari mana, itu kayak gimana, Kak? Kalau dari pengalaman gua ya, gua ngerasa bahwa kadang-kadang justru Tuhan bicara keras tuh lewat sakit ya. Kalau kita bisa benar-benar dalam kondisi di mana kita struggling with life dengan kesulitan yang kita hadapin, dan kalau kita nggak jadi langsung bitter gitu, tapi kayak benar-benar kayak nanya, Tuhan sebenarnya apa sih makna dari ini? Itu kan bentuk rendah hati ya, untuk kayak gue nggak mau memaknakan ini dari cara pikir gue lagi pengen tanya, Tuhan sebenarnya what is happening sih? Kenapa sih hidup gue tuh kayak hancur berantakan? What is happening gitu? Ya daripada menutup diri, itu kan bentuk kalau di psikologi kan fight or flight. Flight itu kan kabur, fight itu ngelawan. Kan isolating yourself itu adalah bentuk lari. Lari itu kan bentuk pertahanan. Kita lagi ngambil control of our life. Kita ngambil control. Demikian juga kayak marah, mukul, agresi. Ketika kita datang sama Tuhan dalam kondisi hancur berantakan, dan kita malah daripada kita mau ngambil kontrol dan memaknakan itu bagi diri kita, kita perlu untuk kayak stop untuk bilang, Tuhan apa sih makna yang benar gitu dari rasa sakit ini. Sehingga kita bisa ngalamin suatu proses perjalanan untuk ngerut ulang nih. Kalau orang IT kan biasanya ada kalau nyari troubleshooting harus dicari nih, di mana sih masalahnya, di ujungnya di mana. Nah, cara kita untuk nyari ujungnya adalah mulai lagi, diurutin dari awal. Perilakunya apa sebenarnya kejadian apa yang baru-baru ini terjadi? Kemudian apa yang reaksi kita terhadap perilaku itu? Waktu perilaku itu jadi, emosi apa sebenarnya yang muncul? Nah, masuklah ke pemaknaan. Nah, di pemaknaan ini kita butuh yang namanya butuh orang yang bisa ngebantu kita, kayak konselor yang bisa kayak ngebantu kita untuk bisa ngelihat apa sih sebenarnya yang jadi masalahnya. Dan sebenarnya bukan dia ngasih tahu kita masalahnya apa, tapi dia ngebantu kita naruh cermin di depan kita untuk kita bisa ngeliatin, oh ini kurang bersih ya. Jadi kita yang jadi bisa ngelihat, oh ini yang jadi dalam hidup saya. Gitu. Nggak bisa pakai kekuatan sendiri ya, Kak? Pakai kemampuan diri sendiri. Dari yang gue alamin ya, selama ini it's either secara rohani, Roh Kudus ngebantu gue ngelihat rootnya, jadi mulai ngelihat dari emosi gue apa yang gue rasain, pemaknaan apa sih yang muncul, oh ini ternyata pengalaman masa lalu inilah yang menyebabkan gue ngerasa kayak gini. Atau yang kedua, gue pergi ke biro konseling Kristen, dan gue ketemu sama konselor-konselor yang ngebantu gue untuk kayak, oh ini akarnya. Dan itu kayak revelation kan, pewahyuan kayak, oh ini toh yang jadi akar masalah gue. Gitu. Tapi ini menarik sih, Kak. Tadi di awal Kakak bilang, Tuhan bicara keras ya dari pengalaman sakit kita ya. Kan Tuhan kita tuh maha kuasa ya, Kak. Dia bisa ngelakuin apapun gitu. Kadang mungkin dari kita tuh ada yang berpikir gitu, Kak. Kalau Tuhan bisa ngelakuin apa aja, kenapa Tuhan masih membiarkan kita terluka sekian lamanya gitu? That's a fair question ya. Padahal dia bisa ngambil aja gitu kan, biar kita bersuka cita terus apa-apa gitu, Pak. Dan there is no easy answer gitu ya untuk dibilang, kalau dia bisa ngelakuin itu kenapa enggak? Tapi kalau kita mau memaknakan itu lebih baik, satu-satunya cara adalah ngeliatin hidupnya Tuhan Yesus ya. Maksudnya kalau dia bisa kalau Tuhan bisa ngelakuin segala sesuatu tanpa penderitaan, kenapa dia nggak buat? Tapi kayak Yesus, Tuhan kita itu ngelaluin dan memberikan makna akan rasa sakit itu jadi indah gitu, bahwa kita nggak perlu takut akan rasa sakit itu, karena dia udah ngelewatinnya gitu, bahwa rasa sakit is part of being human gitu, bahwa rasa sakit it's normal gitu, tetapi bagaimana makna, label apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam diri kita,
itu yang punya apa ya namanya, punya dampak lebih gitu sebenarnya dalam kehidupan kita. Dan Immanuel ini yang ngajarin bahwa dia nggak nyelamatin kita melampaui masalah kita, tapi Immanuel ini yang bilang bahwa, man, I've gone through death. Gue udah ngelewatin rasa sakit, bahkan bukan cuma emotional damage ya, physical damage. Dan gue bisa ngelewatinnya, dan gue udah ngelewatinnya. Dan sekarang hidup lo tuh ada dalam gue. Dan bahwa jadi pengikut Yesus, it's also about kayak ngehidupin kehidupan jadi kayak hidup Yesus itu kan. Bahwa memaknai kehidupan dalam bukan cuma suka aja, tapi memaknakan duka itu dalam kacamata yang kayak hopeful gitu. Bahwa di dalam segala penderitaan kita, bukannya Tuhan lagi ngejauhin kita, tapi it's a way di mana kita jadi bisa bertumbuh mengenal diri kita, bahkan mengenal Tuhan dengan cara yang kita nggak bakalan bisa lewati. Ada podcast yang gue baru banget nonton, gue lupa namanya, tapi dia ngomong kayak gini, Google pernah bikin, kalau nggak salah Google X ya, pernah bikin suatu penelitian tentang eraser test. Bahwa kalau dia bisa menghapus, misalnya orang-orang yang respondennya tanya, kalau gue bisa menghapus suatu kejadian buruk di masa lalu, gue akan hapus itu, tetapi bukan cuma kejadian buruknya, semua hubungan yang dibangun karena sesudah itu, pengalaman-pengalaman baik yang lu ambil dari pengalaman buruk itu, segala hal-hal intisari yang justru membuat lu jadi sekarang itu baik, itu juga harus dihapus. Karena akarnya dihapus, jadi semuanya harus dihapus. Jadi kayak development-nya juga harus dihapus. 99,9 orang ini kata ya penelitinya dia bilang nggak mau itu dihapus. Menarik banget kan bahwa ternyata pain justru menimbulkan kebaikan. Dan ini bukan orang Kristen yang bikin penelitiannya. Cuma itu menarik banget. Iya, menarik ya. Kalaupun kita akhirnya ngerasa suka duka cita lukanya nggak ada gitu loh, Kak. Gimana kita bisa tahu apa itu happy, apa itu sukacita ya? Kayak film ini ya, Inside Out ya. Inside Out ya. Bahwa semua komponen dari itu tuh sama-sama validnya, bahwa justru itu yang bikin kita jadi manusia gitu. Ya. Jadi ketika kita ngerasa luka batin atau apa, itu wajar ya, Kak? Cuma gimana tentang kita memproses. Iya, wajar bahwa it happens ketika kita hidup dalam dunia ini gitu. Tapi tadi menarik ya dari pengalamannya Kak David, gimana biar bisa mengalami makna yang datangnya bukan dari diri sendiri. Tapi maksudnya apakah ini tiba-tiba datang Roh Kudus ya, Kak, memberikan makna itu, atau kita sebenarnya harus berusaha juga, Kak? Ngomongin pengalaman lagi ya. Boleh, disclaimer bahwa ini pengalaman. It's not a kayak blueprint bahwa semua akan ngalamin kayak gini. Biasanya waktu itu terjadi itu adalah ketika mentok. Mentok kayak kita ada di posisi, kayak gue lagi di posisi di mana gue udah kayak lelah banget sama semua perasaan gue. Gue udah nggak tahu lagi mau kemana. Justru di masa itulah kayak suatu momen di mana gue jadi bisa ngomong sama Tuhan kayak ya it's either pilihannya ada dua kan, antara kayak ya udah sekarang mau apa, lu mau yang ambil alih atau lu mau berserah, lu mau nanya sama Tuhan. Nah, biasanya momen itu datang waktu mulai berserah. Nah, berserah itu barulah mulai either gua akan kayak dibantu Tuhan lewat pengalaman untuk nemuin apa root-nya, atau Tuhan kasih pemaknaan-pemaknaan dari pengalaman-pengalaman, oh ini artinya. Atau Tuhan malah arahkan gue ketemu orang-orang tertentu, konselor-konselor tertentu, yang bisa nolong gue untuk nemuin arahnya. Tetapi it started when ironically, ketika udah mentok gitu, kayak udah nggak bisa apa-apa, baru kayak, okay, I give up gitu. I give up having control over my life. Karena gue ngerasa gue nggak bisa punya kendali. Di situ baru kayak mulai harus mencari, ya udah, berarti siapa yang punya kontrol? Ketika mulai nanya kepada Sang yang berhikmat, yang sumber hikmat itu, barulah Tuhan arahkan. Kadang nggak langsung lewat pewahyuan, tapi kadang lewat ngejalanin hidup itu, tapi punya mindset bahwa sekarang bukan gue yang memaknakan, bukan gue yang nge-labelin, tapi gue ngelihat ke Tuhan, Tuhan ini artinya apa? Gitu. Menarik ya. Iya. Berserah, dimulai dari berserah dulu ya, Kak ya.
Tapi sayangnya berserahnya dimulai dari kementokan gitu. Harusnya kan nggak boleh mentok dulu. Udah mentok baru mulai berserah ya. Kalau tadi dibahas ya Kak, yang eksternalnya penyebab luka batin dari luar dan lainnya. Tadi bahkan dibahas ya, kita bisa nih meresponi luka batin dengan pertolongan Tuhan. Tapi kalau kita kurang iman, apakah bisa menjadi penyebab malah yang jadi penyebab luka batin itu, Pak? Iya, nih kayaknya mungkin gue mencoba menjawab asumsi dasarnya dari pertanyaan itu ya. Karena orang suka nanyain gini ya, kalau gue punya masalah secara emotional, does it mean bahwa gue tuh nggak percaya sama Tuhan? Dan itu jadi kayak menghubungkan bahwa setiap penyakit-penyakit mental itu adalah karena orang-orang ini nggak rohani gitu. Yeah. Aduh gila, kasihan banget sih. Maksudnya asumsi itu didebunk gitu, bahwa itu mitos gitu. Lo nggak bisa berpikir bahwa orang-orang yang punya kondisi emotional health itu jadi karena mereka nggak punya iman. Karena ada kondisi-kondisi tertentu secara neurologis, kayak bentuk mata aja. Apakah orang yang orang pakai kacamata itu karena kurang iman bahwa Tuhan nggak bisa nyembuhin dia? Enggak, karena secara konstruk fisikalnya mereka kayak gitu. Tahu nggak bahwa otak juga punya konstruk fisik, bahwa ada kecenderungan tertentu yang ada di otak yang bisa menyebabkan orang-orang punya cairan-cairan neurologis yang keluar di otaknya yang menyebabkan mereka mungkin punya anxiety yang berlebihan dan segala macam. Jadi ada sisi itunya, nggak bisa pukul rata bahwa kita bilang bahwa semua masalah ini tuh akibat ini. Bisa ada masalah khusus secara neurologis. Ada juga bisa masalahnya adalah pemaknaan. Tapi nggak bisa semuanya itu kayak kita langsung pukul rata bahwa ya pokoknya kalau ini adalah bahwa imanmu jelek. Karena if we do that, kita lagi ngomongin tentang gejalanya, tapi kita nggak ngomongin akarnya lagi. Balik lagi kayak addressing lagi. Oh ini karena kamu kurang iman. Padahal lebih dalam lagi itu sebenarnya ada rootnya. Ya, akarnya. Tapi kalau orang mengalami luka batin, berarti sebenarnya apa sih yang paling dibutuhkan orang tersebut, Kak? Kalau tadi ngebahas tentang akar, sedangkan kita nggak tahu. Iya, misalnya ada anak muda datang ke gua dan dia lagi ngerasa luka batin ya, apa sih sebagai orang yang mau nolongin dia, what can you do? Pertama adalah mungkin kadang orang cuma mau dipeluk ya, dan mereka cuma mau di affirm bahwa your pain is real. Lu lagi ngalamin sesuatu yang bener nyata, lu lagi nggak making up, nggak ngasih denial tentang kondisi itu bahwa yes, you're hurting. And I see you. Lu kelihatan kok. Yeah. Kemudian nunjukin bentuk afirmasi secara pelukan atau segala macam yang ini. Kadang yang diperlukan bukan penjelasan secara kognitif bahwa sebenarnya ini loh yang lo alamin, tau gak sih? Yeah. Dan kita mulai ngerouting masalahnya. Kadang orang nggak butuh itu di awal-awal. Yang mereka butuhin adalah waktu pertama kali venting, kayak uap air tuh kayak udah penuh kettle-nya kan harus dibuka uapnya. Nah, uap pertamanya itu buka dengan acknowledging, mengakui bahwa perasaan itu nyata, memeluk atau memberikan afirmasi, yes. Nggak perlu dikasih kasih penjelasan secara ini. Gimana cara lu keluar dari masalah itu? Karena bukan itu. Gitu. Jadi kalau lu jadi orang yang mau nolongin, pertolongan pertama yang bisa lu buat adalah lihat sakitnya, acknowledge. Kemudian gue suka ngomong ke anak muda gue, jangan adu mekanik. Adu mekanik tuh artinya dia cerita tentang, ini hal ini menyakitkan gue. Terus lu bilang, ya lu baru gitu doang. Gue juga, ya? Iya. Gue mah lebih parah itu. Akhirnya you're making it about yourself. Yang proving bahwa sebenarnya lu yang lagi punya sakit juga. Gitu. Dari tadi kita udah bahas kalau pengalaman-pengalaman ya Kak, dari yang kita kenal. Tapi kalau kita balik ke zaman-zaman dahulu, ada nggak sih tokoh Alkitab yang pernah mengalami luka batin ini, Kak? Oh, kayaknya banyak ya. Kayak si Musa juga kan habis bunuh orang kan cabut tuh kan, ketakutan tuh ya. Kayak fear. Kayak mungkin dia mulai jadi mengembalakan ini juga itu kayak defense mechanism juga kali ya, kayak cabut. Job, Ayub waktu lagi sakit jadi dalam hidupnya dan dia nggak tahu apa yang dia buat. Ya dia expressing itu dengan dia marah, dia bilang ini it's not fair gitu, Tuhan ini nggak adil gitu. Kenapa sih Tuhan ngizinin kayak gini? Sementara orang-orang yang fasik adalah dibikin kayak bagus-bagus gitu. Temennya berusaha menolong dengan cara menyatakan hal-hal yang secara moralitas itu baik gitu, mengkoreksi Ayub. Dia orang-orang ini nggak ngedengerin Ayub, cuma mencoba untuk membuat supaya, yuk lo harus jangan ngomong kayak gitu.
Nah itu yang gue bilang, it's not helping ketika lu coba ini nggak ngakuin rasa sakitnya. Itu menarik ya Kak, yang Ayub menderita kehilangan segalanya. Itu tapi akhirnya gimana dia bisa menerima gitu loh Kak? Atau mungkin bisa pulih akhirnya Kak? Dan kalau di kasus Ayub, pulihnya adalah itu misteri sebenarnya. Karena percakapan terakhir yang membuat seolah-olah bahwa dia pulih adalah ketika Tuhan nyatain dirinya. Waktu gua lagi bangun semua ini, emang lu di mana Yub? Ketika dia ngelihat revelation dari Tuhan tentang siapa Tuhan itu, tentang kemahakuasaannya dia, bahwa dialah yang punya kontrol akan semua ini, dan Ayub jadi kayak, oke, gua kecepatan ngomong. Jadi awareness bahwa the control is outside of him, gitu. Ada kontrol yang di luar dia yang lebih berkuasa. Di situ baru dia bisa ngelihat sebenarnya what is happening gitu. Jadi labelnya langsung berubah. Mungkin dia selama itu mungkin ya marah ya sama Tuhan ya. Yang ngerasa kenapa sih Tuhan nggak fair gitu sih. Wah benar. Ini kalau tadi dari pengalaman juga, berarti apakah sebenarnya luka batin itu nggak 100% pulih ya Kak? Jadi kayak kita cuma menerima dan mengelolanya. Kalau menurut gue, lu bisa bertumbuh dari luka batin itu. Pulih bukan berarti segala macam yang jadi di masa lalu itu hilang, disappear from your life. Tetapi pulih salah satu tandanya adalah lu nggak lagi menggunakan trigger itu atau kondisi yang menyakitkan itu jadi senjata untuk agresi kepada orang yang ngelakuin itu ke lo. Jadi kalau lu udah nggak pakai itu sebagai bahan untuk kayak, oh lu kan kemarin giniin gua, itu tandanya hatinya udah mulai lembut tuh. Karena kita udah menerima bahwa, oh I understand, bahwa bukan itu problemnya. I know that that's not the problem. Jadi kita udah nggak pakai itu jadi senjata. Nah itu salah satu bentuk bahwa kita udah mulai pulih. Dan kita bisa bukan hanya mengampuni orang itu, tapi memberikan ruang kesempatan untuk adanya rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu kan trust dibangun ulang. Nah, susah itu kalau misalnya udah tersakiti dan kita tetap pegang, lama-lama kita tetap punya hubungan, tapi kayak ada trust-nya itu nggak kebangun gitu. Jadi kayak selalu kayak anxious, kayak khawatir bahwa dia pasti akan nyakitin gue lagi di masa depan. Jadi nggak ada relationship, susah dibangun lah. Gitu. Menarik ya Kak, di pesan-pesan terakhir tuh kayak menarik banget makna yang Tuhan kasih gitu ya. Sama kayak ternyata ya udah luka batin itu kita terima dan sebenarnya itu membawa sesuatu yang baik juga ke depannya. Bagaimana kita meresponinya. Thank you banget buat podcast ini Kak, sebenarnya udah habis ya. Tapi boleh nggak Kak kasih pesan terakhir buat teman-teman pemuda yang mungkin sedang mengalami juga luka batin ini Kak? Buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi dengerin terus kayak sedih gitu, kayak ngerasa kayak sebenarnya orang tahu nggak sih perasaan gue? Wah Tuhan Yesus lo tahu perasaan lo gitu. Waktu dia lihat keluarganya Lazarus itu nangis karena Lazarus meninggal, Tuhan Yesus tuh nggak ngomong apa-apa, dia nangis. Pernah lo lihat bahwa Tuhan lo ikut nangis bareng sama lo? Jadi waktu lo lagi ngalamin perasaan itu, jangan pikir bahwa Tuhan tuh kayak jauh di atas dan dia nggak tahu lo. Dia lihat apa yang lagi lo alamin sakit. Bukan hanya trigger lo saat ini yang lo alamin, tapi dia juga ngelihat sebenarnya apa yang jadi di masa lalu gitu. Dan dia rindu untuk lo untuk ngalamin kepenuhan dari kasihnya gitu. Dan kalau lo izinin diri lo untuk nyerahin hati lo penuh sama Tuhan, lo bisa berdoa minta dia untuk menunjukkan bagaimana kasihnya mampu untuk memulihkan semua akar yang sakit itu di dalam batin lo. Dan lo akan ngedapetin kebebasan dari semua perasaan yang lo lagi rasain. Dia peduli, dan dia lagi nyari lo saat ini gitu. So, waktu lo dengerin ini kayaknya nggak kebetulan gitu. Kayaknya you're in the right time, watching the right content, dan semoga Tuhan bicara langsung ke batin lo untuk nunjukin bahwa dia peduli sama lo. Amin. Thank you banget ya Kak buat sharingnya dan kesaksiannya juga. Boleh doakan kami juga Kak, kita tutup dulu. Kita berdoa. Tuhan, buat yang lagi nonton dan mungkin lagi ngalamin banyak masalah banget, mungkin dunianya lagi kayak berantakan dan dia ngerasa nggak bisa pegang kendali. Sama kayak di kapal di mana murid-murid lagi ngerasa takut.
Tuhan, izinin kami bisa ngeliatin Engkau yang meredakan angin ribut itu. Tunjukin bahwa saat lagi ngalamin ini sebenarnya Tuhan bukan lagi jauh dari kami, karena Engkau sendiri bilang bahwa Engkau adalah Immanuel yang mengasihi kami. Kiranya lewat rasa sakit ini justru kami akan dapetin anugerah lebih untuk bisa mengalami Tuhan dengan cara yang lebih dalam dari semua pengalaman sukacita kami. Bahwa di dalam rasa sakit ini kami bisa menemukan siapa Engkau dan mengalami kasih Tuhan yang mengubahkan identitas core terdalam kami yang mungkin justru dibentuk dari trauma-trauma kami di masa lalu. Kami berdoa minta pemulihan secara penuh. Kami berdoa juga minta orang-orang yang Tuhan bawa ke dalam kehidupan kami yang bisa menolong kami juga jikalau kami butuh pelayanan khusus yang jadi dalam hidup kami. Terus layani kami Tuhan, karena kami sangat butuh Engkau. Kami mau belajar untuk gak menggunakan pikiran kami, tapi kami mau tunduk dan percaya bahwa apa yang Tuhan lagi ngomongin itulah yang kebenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan meminta pemulihan ini jadi dalam hidup kami. Amin. 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 Thank you banget Kak David buat Dengan sharingnya senang hati. hari ini. Semoga podcast kali ini boleh berdampak baik juga untuk teman-teman. Dan Amen. ada hal yang dibawa ya teman-teman buat kita semua. Pelayanan ini didukung oleh teman-teman ya yang sedang menonton saat ini. Jika teman-teman ingin memberikan persembahan kasih, boleh langsung scan QR ya, scan QR di sini teman-teman. Dan thank you banget sekali lagi teman-teman udah nonton podcast ini sampai akhir. Jangan lupa follow semua medsos Warung Sate Kamu, ada TikTok, IG, Facebook, Twitter, dan lain-lainnya. Dan nantikan setiap konten berikutnya ya teman-teman. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye! Terima kasih telah mendengar podcast kamu. Kami berdoa kiranya podcast ini menolongmu semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Jangan lupa juga untuk follow channel podcast ini, karena akan ada konten-konten menarik yang akan kami upload secara reguler. Sampai jumpa lagi. Podcast kamu, persembahan dari Warung Sate Kamu.